Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tentunya semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah berjalan pada tali Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita semua yang ada di sini kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir berjamaah, ada beberapa informasi yang kiranya perlu kami sampaikan. Adapun yang pertama yaitu terkait dengan saldo dari pemasukan kotak promo kepada malam sebesar Rp270.000. Adapun saldo terdahulu sebesar Rp4.446.000, sehingga total pemasukan dari kotak promo sampai dengan malam ini sebesar Rp4.716.000. Informasi yang kedua yaitu terkait dengan penerimaan amplop Ramadan. Sampai dengan tanggal hari ini saldo sebesar Rp928.000. Tentunya kami yang bersama pengurus kebajikan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para bapak ibu jamaah, para dermawan, para donatur yang telah menginfakkan sebagian rezekinya di dalam Allah. Semoga Allah gantikan dengan segala kebaikan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu, kepada para donatur, kepada dermawan yang telah membantu dalam penyelenggaraan kegiatan berbuka puasa yang alhamdulillah selama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu infakkan, baik itu berupa materi, minuman, makanan, akan Allah balas, akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, dengan rezeki yang luas, dengan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan yang akan bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Idris Sayyidin. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kemudian yang akan menjadi bilal pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Kemudian perlu kami sampaikan pula terkait yang akan bertindak sebagai imam pada esok malam, insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Tantowi Widiastono. Kemudian yang akan bertindak sebagai bilal pada esok malam, insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Rustam. Mungkin kiranya hanya demikian dapat kami sampaikan, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada hadirnya. Mohon maaf atas kesalahan dalam perkataan. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Amal Ustaz Bapak Sayyid untuk mengisi tausiah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih berjamaah Masjid Al-Jihad, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan pada kita semua, keluarga, anak-anak jadi anak yang soleh dan solehah, orang tua kita yang sudah mendahului, semoga Allah terima iman Islamnya, diberikan cahaya di alam kuburnya, dan selalu mendapatkan limpahan pahala dari kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimahullah, pada kultum malam hari ini tema yang coba saya angkat adalah puasa Ramadan yang mendapat predikat takwa. Ya. Tentunya isi kita setiap bulan Ramadan tiba adalah la'allakum tattaqun. Ya, dengan berpuasa ini kita mendapatkan predikat takwa. Hanya di sini sebelum kalimat tattaqun disebutkan dalam ayat diawali dengan la'alla. Jadi la'alla itu artinya moga-moga. Berarti untuk mendapatkan ketakwaan ini perlu proses perjuangan yang panjang, gitu ya. Tidak langsung otomatis orang yang berpuasa Ramadan mendapatkan ketakwaan. Nah, oleh karena itu minimal kita menyadari, ya, memahami indikator puasa Ramadan yang mendapatkan ketakwaan. Yang pertama dari segi grafik. Namanya orang bertakwa itu selalu berubah ke arah perbaikan. Nah, oleh karena itu ciri yang puasa Ramadannya atau qiyamul Ramadan, ini bukan hanya puasa tetapi juga qiyamul Ramadan, qiyamul lailnya, Al-Qur'annya, sedekahnya dan sebagainya, itu menunjukkan grafiknya meningkat. Jadi kalau dari awal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 terus meningkat. Dari segi semangat seperti itu. Yang kedua dari segi kualitas, ya. Makanya dalam kitabnya Imam Al-Ghazali ada 3 orang yang berpuasa secara kualitas. Satu orang yang awam, yang kedua orang yang khusus, ketiga khawasil khawas atau super khusus. Nah, ciri orang yang puasanya awam, grafiknya menurun. Awalnya semangat, gitu ya, sampai ujung malah menurun. Nah, itu puasanya orang umum yang dikategorikan dia yang mendapatkan lapar dan haus saja, pahalanya nggak dapat. Karena makin lama malah makin malas gitu, malas sholat, malas baca Quran, malas tarawih, malas sedekah. Padahal awalnya semangat. Nah, itu yang awam tuh. Tapi kalau puasa yang khusus dari awal istiqomah, misalkan semangat terus makin semangat, ya, itu ciri yang puasa Ramadannya mendapat predikat takwa. Secara grafik meningkat, baik secara semangat maupun kuantitas atau kualitas. Secara kuantitas juga sama, ya, misalkan dari segi tarawih kan rata-rata malam kita ini 11 rakaat, ya. Di lingkungan ini ada nggak yang 23 rakaat? Ada. Di masjid mana, Pak? Masjid Daya. Ya. Kalau di Duren Jaya itu Masjid Imam Sulaiman tuh yang baru, yang Pangkalan Pasir. Di sana 23 rakaat. Kalau di Aren Jaya yang Masjid Al-Ikhlas dekat gereja SMP 11. Nah, itu ada Masjid Al-Ikhlas juga 23 rakaat. Cuma tanpa ada kultum biasanya, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau di Nahdlatul Ulama yang dulu-dulu memang sepakatnya 23 rakaat. Adapun di Muhammadiyah 11 rakaat, gitu ya. Jadi ini kalau Muhammadiyah bedanya 4 3 rakaat. Jadi 4 rakaat, 3 rakaat sesuai dengan teks asli hadis dari Siti Aisyah tentang tahajud, kan gitu ya. Adapun yang non itu ada yang 2 terus 3. Jadi ini semi Muhammadiyah, gitu kan. NU tapi semi Muhammadiyah, gitu ya. Rata-rata seperti itu.
Namun di belakang perbedaan rakaat ini semuanya juga betul ya, tidak ada perlu diperdebatkan mana yang sah mana yang tidak gitu kan. Jadi yang 4-4-3 juga sah, yang 2-2-2-2-3 juga sah, atau yang witirnya cuma 1 atau 21 juga itu sah gitu ya, atau yang 23 juga sah, atau juga yang 39 juga sah. Itu versi Abu Hanifah dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak perlu memperdebatkan masalah jumlah rakaatnya. Nah, hanya bagi yang 11 rakaat kemudian semangatnya pingin nambah rakaat gitu ya, maka ada 2 model. Yang pertama, ketika malam seperti ini tidak perlu witir dulu, misalkan tidak ikut witir, mau duduk atau langsung pulang silahkan. Nanti pas bangun jam 3, setengah 4 atau jam 4 mau nambah sampai 23 silahkan. 12 sama 3 dari 23. Atau yang kedua, malam ini ikut witir, nanti masih pingin nambah rakaat, maka silahkan menambah 8 rakaat tanpa harus witir. Kan ada hadisnya katanya kalau malam itu diakhiri dengan sholat witir. Witir kan hukumnya sunnah, berarti larangannya pun sunnah hukumnya gitu. Jadi bukan wajib gitu ya. Makanya meskipun malam sudah witir, boleh silahkan sholat tahajud lagi jam 2, jam setengah 3, 8 rakaat tanpa harus witir. Nah, ini yang dilakukan oleh rata-rata masjid-masjid ketika mengadakan i'tikaf 10 hari. Jadi jam 3-nya diawali sholat tahajud 8 rakaat berjamaah tanpa ada witir, lalu sahur bersama. Itu yang dilaksanakan oleh masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf 10 hari terakhir. Seperti itu Pak ya. Jadi masalah malam mau witir dulu silahkan, gak witir dulu juga silahkan, karena ini hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi ketika larangannya pun di akhir yang harus witir bukan jadi haram gitu kan, karena ini hukumnya sunnah. Nah itu Pak. Jadi yang grafiknya naik, makin lama tuh makin pingin nambah sholat gitu. Nah caranya tadi jam 2, jam 3 silahkan bangun sebelum sahur, sholat tahajud lagi 8 rakaat tanpa witir. Nah ini grafiknya orang yang mendapat takwa. Bukan malah makin lama meninggalkan tarawih gitu kan. Pas bangunnya malah gak ada waktu, hanya buat sahur doang gitu. Nah ini meninggalkan qiyam Ramadan. Dari segi kuantitas sedekah misalkan sama. Hari pertama semangatnya setiap tarawih 5.000, kedua 5.000, ketiga 5.000, hari ke-11 10.000, meningkat tuh kuantitasnya infak. Hari ke-21 20.000 infaknya. Itu dari segi kuantitas meningkat terus. Jangan ini mah awalnya 10.000 ujungnya 5.000 gitu ya. Nah ini penurunan kuantitas gitu ya. Nah ini yang pertama. Jadi mari kita jaga grafik peningkatan baik kuantitas, semangat maupun kualitas. Yang kedua, ciri yang mendapatkan ketakwaan tentunya sesuai dengan target dalam hadis singkat, yaitu sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Sering terjadi pada maghrib ini banyak jamaah yang sakit perut, diare, mules. Berbalik dengan istilah tadi bahwa puasa itu sehat, tapi kenapa habis buka tiba-tiba mules, diare, pusing-pusing? Apa yang salah? Puasanya atau makannya? Ya, berarti di sini ada yang salah makannya. Itu makanya Nabi pun memberi contoh bagaimana takjil yang nyunnah, yang mengandung kesehatan. Maka Nabi dalam beberapa hadisnya juga dijelaskan, di antara menu takjil Nabi Muhammad ya, yang pertama itu dengan kurma ya, itu yang paling masyhur dengan kurma. Yang kedua dengan madu ya, yang ketiga semangka, juga disebutkan dalam hadis itu semangka dan semangsanya seperti melon ya, semangka, melon. Kemudian buah delima juga itu disunahkan, mengandung vitamin C tinggi. Buah delima nggak ada, gantinya jambu merah, jambu biji merah, bukan jambu kristal. Kalau jambu biji merah lebih tinggi vitamin C-nya, bagus itu. Perut kosong isinya vitamin-vitamin. Ya, kemudian labu. Untuk yang labu itu Nabi juga suka labu yang oren. Ya, bukan yang labu siok
Nah, kemudian minumannya apa? Gitu kan. Kalau tadi makanan, menu ya, diantaranya kalau yang makanan sebelum minuman ya, yang Rasul larang itu yang pertama yang mengandung lemak tinggi, yang kedua yang pedas-pedas. Nah ini yang dianjurkan untuk tidak dimakan ketika takjil. Apa itu yang mengandung lemak tinggi? Yang mengandung goreng-gorengan. Apa aja Pak? Bakwan, pala-pala, gitu ya, tahu goreng, gitu kan. Nah ini makanan yang harus dihindari ketika takjil. Karena tadi supaya nyambung dengan kesehatan, sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat, tapi gara-gara melanggar makanan jadi gak sehat, gitu. Maka Rasul memberikan daftar menu takjil. Nah oleh karena itu untuk menu takjil bagi yang suka ada jadwal ngasih takjil ke masjid gitu ya, sama DKI disebutkan ini daftar menu takjil Nabi dalam hadis-hadis gitu ya. Jadi bukan berarti gak boleh gorengan, nanti gorengan pada sholat maghrib lah gitu ya. Jadi jangan pas takjil karena itu tidak enak. Nah jadi yang puasanya ingin predikat takwa maka targetnya sehat. Maka dijaga pola makan, makanan yang bagaimana gitu ya, termasuk bagaimana cara pola-pola makannya dan sebagainya. Nah ini indikator yang kedua. Target dari puasa adalah kesehatan. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Sholatul sunnah tarawih rakaatain jami'ah rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim